Something's coming up, roses, peachy. I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Halo guys, good morning. Jadi ceritanya hari ini tuh aku mau flight buat pergi ke Taiwan. Flight aku tuh kayak siang gitu. Terus ini aku udah siap-siap pergi dari pagi ke Jakarta supaya nanti nggak buru-buru gitu dan nggak telat juga. Jadi let's go. What's it like inside your mind, my dear? And could you find it terrifying there? Halo guys, jadi ini room tournya. Di sini tuh ada ini kasurnya, terus di sini ada TV, terus dikasih kayak minum juga di sana, ada minum gratis. Terus sini ada lemari ini, terus di sini dikasih yoga matnya sama kayak barbel gitu, pengertian banget. Kasnya berfungsi ya? Berfungsi. Terus ada hair dryer, habis itu dikasih amenities juga kayak sabun, terus tisu, terus kayak gelas cup gitu. Habis itu ke toiletnya, ini cukup bersih kata aku. Terus dia ada dikasih lap kaki juga, dikasih anduk juga, anduknya juga cukup. Jadi Halo guys, jadi aku ini baru banget nyampe di hotel. Sekarang tuh jam 12 malam. Just aku udah bener-bener teler tepar, makanya lihat muka aku pun udah kayak kucel gitu. Udah capek banget karena gotong barang, cuman sebenarnya barangnya tuh nggak terlalu banyak, tapi perjalanannya itu lumayan. Dari Taipei ke Taichung itu kira-kira 1,5 jam ya kalau tadi aku. Terus di taksi ngantuk banget tadi. Terus ini aku dapat juga stiker karantin. Sini tadi disuruh pakai ini. Terus habis itu ya aku baru masuk hotelnya, dan hotelnya juga lumayan luas sih kata aku. Terus habis ini aku mau bersih-bersih dulu, terus beresin barang dikit. Habis itu siap-siap buat tidur. Bye. Hello guys. So now I'm at my quarantine room, dan kemarin tuh aku baru sempat videonya dikit doang karena kemarin aku udah sangat tepar guys dan capek karena aku tuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta dulu kan. Jadi aku nggak stay di Jakarta dulu sebelum berangkat tuh. Jadi aku pagi-pagi udah dari Bandung langsung ke airport gitu. Terus di airport habis itu ke imigrasi ngambil barang, nyampe Taiwan kan ngambil barang dulu kan. Habis itu salva tes, terus ada nunggu taksi, terus sampai hotel tuh baru jam 12-an. Bayangin itu, aku udah kayak capek banget gitu. So here I am, aku udah hari pertama di quarantine hotel ini, dan aku pengen nge-share beberapa hal yang mungkin bisa bantu teman-teman yang mau berangkat dari Indo ke Taiwan gitu. Karena ada beberapa perubahan juga sih dari yang aturan tahun lalu juga pas aku berangkat. Jadi mungkin aku mau bagi kayak 3 segmen gitu ya. Jadi ada pertama sebelum nyampe Taiwan, pas udah nyampe Taiwan, terus sesudah nyampe di Taiwan harus ngapain aja. Buat ngemudahin kalian juga biar nyari infonya tuh gak nyampur-nyampur gitu. Nah, aku pengen ngasih sedikit gambaran, sedikit background. Kalau aku ini sekarang lagi duduk di bangku tahun kedua kuliah. Jadi mungkin kayak aturan yang aku dapat dari pemerintah yang kemarin, dari kampus juga kemarin, mungkin bisa sedikit berbeda dari kalian yang maba-maba yang baru masuk tahun ini ke Taiwan gitu. Nah, jadi kita throwback sedikit ke beberapa hari sebelumnya. Jadi pas aku ke Taiwan, berangkat ke Taiwan, aku tuh disuruh buat ngisi satu form hotel. Itu dikasih dari kampus aku gitu. Jadi untuk hotel karantina itu kampus aku yang mesenin gitu. Sebenarnya ada option buat kita yang mesen sendiri atau dipesenin sama kampus. Tapi karena
aku tuh mau jaga-jaga aja, takutnya nggak dapat kamar, nggak dapat hotel gitu kan. Dan ternyata benar, kemarin hotel di Taipei itu pada penuh-penuh semua guys. Di Taichung aku juga sempat ngecek, kayak yang kosong cuma dikit banget gitu. Puji Tuhannya gitu, aku masih dapat hotel sih dari pihak kampus aku gitu yang bantuin nyariin. Terus nanti di form itu bakal dikasih tahu jumlah berapa hari kita stay di hotel karantina ini, terus kita harus bayar berapa, terus ada identitas kita juga, ada nama hotelnya juga gitu. Nah, karena aku tuh masih tinggal di dorm, jadi karantinanya tuh 8 hari. Hari itu kedatangan tuh hitungnya tuh H0 gitu. Jadi bukan H1 ya pas kita datang itu. Terus buat teman-teman yang ngekos, jadi aturannya tuh udah berubah sekarang di 3+4. Jadi 3 hari karantina itu di quarantine hotel, terus sisanya kalian boleh self-help managementnya tuh di kosnya kalian sendiri gitu. Jadi jatuhnya lebih murah sih gitu. Terus kita dikasih option buat bayar uang hotelnya tuh mau dipakai cash atau pakai credit card gitu. Jadi ada 2 option gitu. Habis itu tentunya aku nyiapin barang-barang yang harus disiapin sebelum ke Taiwan. Buat kalian yang bingung mau bawa barang apa aja, kalian boleh cek video ini ya. Ini udah kita bikin supaya memudahkan kalian gitu. Habis itu kita juga disuruh ngisi kayak form pre-arrival gitu. Sebenarnya aku tuh awalnya nggak tahu kalau itu formnya harus diisikan, soalnya aku tuh kira rules quarantine kalian itu bakal beda gitu. Tapi ternyata buat yang tasan juga, tasu juga itu tetap harus isi pre-arrival form sebelum ke Taiwannya. Buat linknya kalian bisa cek link ini ya. Nah setelah itu pas kalian udah nyampe Taiwan itu bakal ngapain aja sih? Jadi pas di pesawat itu kan aku ngelihat ada beberapa orang tuh kok lagi kayak ngisi-ngisi kertas gitu kayak arrival form gitu buat di Taiwan. Sedangkan di barisan aku duduk tuh belum dapat kan. Jadi aku ngiranya tuh mungkin ini buat yang mahasiswa baru doang gitu kan. Nah terus jadi aku tuh kirain nggak usah diisi, tapi ternyata pas aku nanya teman aku yang juga satu flight sama aku, mereka tuh juga ngisi gitu. Dan jadinya pas aku mau minta, katanya tuh disuruh minta ke formnya ke Mbak Bay di depan gitu. Tapi ternyata pas aku nyampe ke depan sebelum imigrasi itu, ternyata yang nggak tahu ya kalau yang lain, tapi aku tuh nggak dicek gitu loh. Jadi disuruh tinggal nunjukin SMS. Kan pas kita isi HQ itu kita dapat SMS dari pemerintah kan kalau kita tuh bakal arrive di Taiwan. Nah kita tunjukin SMS itu ke petugasnya gitu. Habis itu buat teman-teman, buat kalian yang belum ada SIM card pas di Taiwan, itu kalian bisa coba mampir ke counter SIM card di sana. Di sini ada fotonya ya, jadi ada harga-harganya itu. Dan menurut aku sih lumayan mahal ya buat SIM card gitu, daripada kalian prepare dulu dari di Indo. Oh ya, habis itu kita juga bakal disuruh buat nyiapin ERC kita, terus entry permit juga butuh gitu buat tunjukin. Sebenarnya aku tuh lupa entry permit aku tuh di mana ya. Tapi kan teman aku tuh kita udah dikumpulin di kampus semua gitu. Jadi dokumennya ada di kampus. Nah, pas itu kan aku udah agak panik gitu ya, entry permit aku di mana gitu. Ternyata kata orangnya ya udah tunjukin aja ERC-nya, nanti sama saya difotoin aja ERC-nya gitu. Terus setelah itu kita bakal disuruh buat mampir ke ada satu counter kayak Taiwan CDC gitu. Jadi mereka bakal ngasih kita satu toples kecil buat saliva test gitu. Terus di sana kita juga bakal disuruh motoin tentang quarantine rules-nya gitu. Terus kayak dia kasih tahu, jelasin ke kita apa aja kita harus lakuin selama pas kita quarantine gitu. Setelah itu ya seperti biasa kita ke imigrasi, cap paspor, habis itu ngambil bagasi, terus habis itu kita bakal diarahin buat ke counter saliva test. Jadi kayak mereka tuh ada bilik-bilik kecil gitu buat saliva test. Kalau tesnya itu kayak kita apa ya? Kayak kita tuh kayak gitulah, kayak ngeluarin air liur, terus nanti jadi sampel buat di saliva test itu. Terus nanti bakal dikasih stiker di sini buat nunjukin kalau kita tuh udah oke, boleh lewat gitu, karena kita udah saliva test. Kalau misalnya udah saliva test, nanti kita udah boleh naik transportasi yang kita mau naikin. Kalau kemarin aku tuh naiknya taksi gitu sama teman aku, dan taksi ini boleh berdua gitu ya. Kalau misalnya hotel karantina yang kalian tuju itu sama gitu, jadi aku barengan sama teman aku berdua. Kalau kos dari Taipei ke Taichung itu kemarin 1080 NT, jadi aku bagi dua itu 540 NT gitu. Oh ya, habis itu juga kita bakal disuruh buat nge-add line hotelnya supaya kita kalau ada
request apa gitu juga bisa ke hotelnya. Terus nanti juga harus ada lapor suhu juga. Nah sebenarnya aku juga agak bingung tadinya kalau lapor suhu ini tuh ke pihak hotel atau ke CDC. Ternyata tadi ada notif muncul di line aku kalau report suhu tuh ke CDC gitu ya. Jadi kayak harus register gitu dari awal lagi. Habis itu tiap hari sebelum jam 12 siang itu kita udah harus lapor ke CDC buat suhu badan kita. Jadi teman-teman kalau kalian mau kesini jangan lupa bawa termometer ya. Oh ya, untuk di Taiwan sekarang itu udah gak perlu PCR lagi. Jadi kalian tidak perlu melakukan PCR sebelum kalian berangkat ke Thailand ya. Terus untuk hotelnya, menurut aku cukup worth it lah buat harga yang harus kita keluarin tuh buat bayar per harinya. Karena kayak peralatan, terus air minum juga disiapin udah lengkap gitu. Terus ada alat mandi, tisu juga gitu udah disiapin. Ya mungkin itu kayak barang basic hotel yang emang harus dari sananya udah ada gitu. Cuman menurut aku tuh kamarnya juga bersih, terus comfy juga. Walaupun kalau dibandingin sama hotel yang pas aku awal karantina itu, karena aku 7 hari itu kan di hotel yang dekat yang di Taichung gitu kan, itu lebih modern dikit gitu lah dibandingkan ini. Terus mungkin lebih bersih dikit gitu lah ya. Terus suasananya aku lebih suka. Tapi I think this hotel is not bad too. Ya masih oke lah. Oke, mungkin segitu aja hal yang pengen aku sharing hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian juga bisa tolong komen di bawah ya, supaya aku sama teman-teman yang lain juga tahu gitu tentang info terbarunya. Dan teman-teman jangan lupa buat nungguin dan ikutin konten aku sama Vini berdua ya, karena kita pastinya bakal bikin konten yang lebih helpful juga, dengan sharing lebih banyak hal gitu ke kalian. See you guys in the next video. Bye!